Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu berharga. Hari ini saya sedang ada di daerah Cisarua, dan tadi kami panen kol dan juga daun bawang, serta melihat koi farm. Dan daun bawang itu serta kolnya itu gede-gede, subur-subur. Juga udaranya begitu segar. Ketika melihat koi juga, koi itu diimpor dari Jepang dan dibesarkan di sini. Mengapa di sini? Karena airnya jernih, udaranya segar. Ada satu jenis koi yang bisa dibesarkan di daerah yang panas dan tidak terlalu tinggi permukaan tanahnya, maka kemudian ada warna yang tidak keluar. Demikian juga tanaman-tanaman bisa dibeli di daerah di sini, ketika ditanam di tempat lain tidak bisa subur. Mengapa? Karena lingkungannya. Di sini memang udaranya segar, polusinya masih sedikit, dan oksigennya begitu besar. Maka kita juga lebih sehat. Apa yang bisa kita pelajari? Kita itu tidak hidup sendirian. Kita itu sangat tergantung kepada lingkungan. Jadi kita mau sehat, lingkungannya juga harus sehat. Kadang-kadang yang terjadi adalah kita tidak menciptakan lingkungan yang sehat, tapi kita ingin sehat. Itu saya seringkali mengatakan seperti ibu-ibu yang cita-citanya kurus, hobinya kuliner. Ya nggak bisa. Sama, kita mesti menciptakan lingkungan yang sehat. Dan karena itu ketika lingkungan sehat itu sumber kesehatan. Bahkan juga sumber kebahagiaan. Karena lingkungan bukan hanya alam semesta, tetapi juga pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Sekarang ini banyak orang sakit, sakitnya apa, diobatinya apa. Contoh sederhananya, sakit tekanan darah tinggi. Darah tinggi itu bukan penyakit, itu adalah akibat dari sesuatu yang menyebabkan dia tekanannya naik. Jadi untuk menurunkan tekanan darah tinggi, itu penyebabnya harus diatasi, yaitu lingkungannya. Orang-orang di sekitarnya, tekanan pekerjaan, kemudian juga bagaimana gaya hidupnya yang membuat tekanan darah itu bisa turun dengan sendirinya. Yaitu misalnya dengan makan makanan yang sehat, menghindari makanan yang bisa menaikkan tekanan darah, kemudian ada pola hidup yang harus ditempuh, dan kemudian juga relasi-relasi diperbaiki, lingkungannya juga diperbaiki, maka kemudian dengan sendirinya tekanan itu turun. Karena sebabnya dihilangkan yang menjadi penyebab. Bukan tekanan darahnya yang ditekan. Penyebabnya tetap sama. Ya lama-lama jebol. Boleh diturunkan, tapi untuk sementara. Sebabnya harus dihindari. Nah, itulah pentingnya kita menciptakan lingkungan yang sehat. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah bahwa kita sangat tergantung dengan orang lain, sangat tergantung dengan sekitar. Jangan berpikir bahwa kita itu hidup sendiri dan bisa. Enggak bisa. Yang terjadi adalah ada yang membuang sampah begitu saja. Yang penting lingkungan saya bersih. Lah tapi sampahnya kemana-mana, sekitarnya enggak bersih. Sama juga kita tidak sehat. Rumahnya bagus, pokoknya yang penting tempat saya nggak banjir, rumahnya bagus, tinggi. Tapi sekitarnya banjir semua, nggak bisa pulang, nggak bisa pergi. Terus gimana? Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita menciptakan kebahagiaan kita, pertama-tama dengan menciptakan sekitar kita sebagai tempat yang nyaman, yang sehat, yang membuat kita bisa bertumbuh. Itu yang benar, yaitu mengatasi persoalannya. Sekarang ini menurut data sains, dunia ini sudah tidak bisa dihuni lagi
dalam jangka waktu 100 tahun. 100 tahun lagi anak cucu kita sudah nggak bisa hidup di dunia ini. Entah kita pergi ke bulan atau ke Mars atau mati semua. Paling yang bisa dihuni itu hanya kutub utara atau kutub selatan. Mungkin nanti ketika manusianya habis, tinggal sisa-sisa sedikit, bumi ini pulih kembali. Dan sesudah pulih kembali nanti muncul manusia-manusia yang lebih sadar, lebih bijaksana. Mengambil keputusan bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Karena kepentingan bersama itu yang membuat kita hidup. Karena bumi ini adalah tempat kita hidup. Kalau tempat kita hidup dirusak, dihancurkan, ya kita tidak punya tempat untuk hidup. Kalau kita masih seperti ini terus, dalam waktu 100 tahun, nggak ada lagi tempat yang bisa dihuni di bumi ini. Itu sudah pasti. Sains mengatakan seperti itu. Ada harapan kalau kita melakukan gerakan besar, yaitu memelihara kehidupan, menjaga dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita menciptakan budaya sehat, budaya bersih, memperhitungkan lingkungan, memperhitungkan orang lain, dan mengatakan cukup. Kalau masih seperti ini gaya hidup kita, sudah pasti sampai, pasti habis. Dan mungkin ini sudah menjadi nasib kita. Karena dulu Homo sapiens awalnya juga sedikit, nggak signifikan. Menurut Yuval Harari dalam buku yang berjudul Sapiens. Tapi kemudian kita mengembangkan cara berpikir. Dan kemudian menghabisi Homo yang lain. Neanderthal habis, Homo yang lain habis. Ketika Homo yang lain nggak ada, sudah habis, binatang juga dihabisin. Sudah 600.000 spesies lain yang sudah tidak ada lagi, punah. Mungkin nanti kita menikmati karma kita sendiri, kita juga punah. Kecuali kita berubah, karena gaya hidup kita survival saja nggak cukup. Karena survivalnya adalah melindungi hidupnya sendiri, tetapi merusak hidup orang lain. Akhirnya kita juga yang kena. Maka mari kita mencoba secara positif, mulai mengubah cara hidup kita. Katakan cukup, dan kita bersama-sama membuat gerakan memelihara satu sama lain. Karena satu orang itu mengandalkan hidup binatang, tumbuh-tumbuhan dengan proporsional yang tepat. Kalau nggak seimbang, nggak bisa juga kita hidup. Bapak Suci Fransiskus sudah menulis surat Laudato Si tentang menjaga rumah bersama. Namun, kerusakan tetap terus berlanjut, tidak ada perubahan. Bapak Suci menulis lagi Laudato Deum, Laudate Deum. Sama, belum ada perubahan. Apakah memang kita harus menerima kenyataan bahwa nanti memang kita akan punah dalam waktu 100 tahun, paling lama, atau kita berubah? Hidup dengan sederhana, mengatakan cukup, dan memelihara semesta ini. Rumah bersama. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita menghirup udara, oksigen yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar. Jangan ditebangi semua, nanti oksigennya nggak cukup. Kita juga hidup dari laut. Suhunya harus dijaga, jangan dibuat suhunya menjadi begitu panas sehingga laut tidak bisa dihuni. Ya kita mati juga. Tanah juga sama. Kita tidak bisa hidup sendirian. Dan bukan untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan untuk memelihara alam semesta dan kehidupan bersama. Dan kita justru bahagia kalau kita bisa hidup dalam kebersamaan. Maka hidup itu bukan masalah saya. It's not about me, bukan tentang saya. Tetapi tentang hidup bersama. Saling menjaga, saling memelihara, saling menyelamatkan. Kita diutus untuk menjadikan segala-galanya baik. Dan itulah yang kita pegang. Kita bekerja sama menjadikan segala-galanya baik, baru kita bisa hidup dengan baik. Untuk membuat manusia bisa hidup di bumi ini, Tuhan memerlukan waktu 4,5 miliar tahun. Baru kemudian ini cocok untuk kehidupan manusia. Perlu waktu lama, karena dibutuhkan kondisi yang sungguh-sungguh pas untuk kita bisa hidup dengan sehat
bahagia, dan menghasilkan produktif untuk kebaikan hidup bersama. Jadi kalau untuk hidup sendiri sudah bukan jalannya, dan pasti kita ujung-ujungnya akan sampai pada kepunahan. Maka mari kita berhenti hanya sekedar survive. Mulai sungguh-sungguh hidup sepenuhnya. Hidup untuk kebaikan bersama. Mari kita menjadikan segala-galanya baik. Dan kita sudah punya contohnya, yaitu Tuhan sendiri. Dengan cara menyangkal diri, mengikuti Tuhan, dan hidup dalam kasih dengan siapa saja. Sehingga semoga semua makhluk berbahagia. Dan kita bahagia karena hal itu juga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.